Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang 12 tokoh NU pejuang kemerdekaan yang jadi pahlawan nasional. Kemerdekaan yang telah diraih tidak terlepas dari peran para ulama. Setidaknya, ada 12 tokoh pejuang Nahdlatul Ulama yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Mereka memiliki hikmah yang luar biasa dengan mencurahkan jiwa, raga dan perhatian untuk bangsa, agama dan warga sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa NU bukan pemain figuran dalam pembentukan negara ini, melainkan pemeran utama. Adapun 12 tokoh NU yang menjadi pahlawan nasional itu adalah sebagai berikut. 1. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ialah tokoh utama pendiri NU. Pendiri dan pengasuh pertama pesantren Tebu Ireng, Jombang tersebut merupakan satu-satunya penyandang gelar Rais Akbar NU hingga akhir hayatnya. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November tahun 1964 berkat jasanya yang berperan besar dalam pendidikan melalui NU dan melawan penjajah. Sosok ulama ini telah melahirkan banyak jasa kepada negeri ini yang tidak terhingga, dan salah satu di antara jasanya untuk negara ini adalah memutuskan NU untuk mengeluarkan resolusi jihad fisabilillah yang direkomendasikan untuk pemerintah RI yang baru berdiri. Fatwanya ini menggerakkan setiap orang dewasa yang berada dalam radius 90 km dari medan pertempuran melawan penjajah wajib berperang. 2. Kiai Haji Zainul Arifin. Beliau merupakan tokoh NU asal Barus, Sumatera Utara. Keturunan Raja-Raja Barus ini aktif di NU sejak muda melalui kader dakwah. Di antara jasanya adalah pada pembentukan pasukan semi-militer Hizbullah. Kemudian menjadi panglimanya, pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia, Ketua DPR GR. Selain itu, juga berjasa dalam menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Pemerintah menetapkan dirinya sebagai pahlawan nasional pada tanggal 4 Maret tahun 1963. 3. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Adalah putra Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ia tercatat sebagai salah seorang anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di pesantren Tebu Ireng, dirinya mempelopori masuknya ilmu pengetahuan umum ke dunia pesantren dengan mendirikan madrasah nisniyah dengan ilmu umum 70%, sedangkan ilmu agama 30%. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November tahun 1960. 4. Kiai Haji Zainal Mustafa. Ulama lainnya yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Sang ulama ini merupakan tokoh NU dari Tasikmalaya, Jawa Barat dan pernah menjadi salah seorang wakil Rais Syuriah. Dirinya merupakan salah seorang kiai yang secara terang-terangan melawan para penjajah Belanda. Ketika Belanda lengser dan diganti Jepang, tetap menolak kehadiran mereka. Bersama para santrinya mengadakan perang dengan Jepang. Dan atas jasanya dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada 1972. 5. Kiai Haji Idam Khalid. Ulama ini tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Kabinet Juanda. Juga sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Sebelum aktif berpolitik dan duduk di kursi parlemen dan kementerian, Kiai Idam merupakan seorang pejuang kemerdekaan dari tanah kelahirannya di Kalimantan Selatan. Selain sebagai politikus, beliau adalah kiai yang pernah diamanahi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) antara tahun 1956 hingga 1984. Hingga saat ini, ia merupakan ketua paling lama di organisasi bentukan para kiai ini. Atas jasanya, Kiai Idam ditetapkan sebagai pahlawan pada tanggal 8 November tahun 2011. Kemudian pada tanggal 19 Desember tahun 2016, pemerintah mengabadikannya di pecahan uang kertas rupiah baru, pecahan Rp5.000. 6. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ialah salah seorang pendiri NU. Sebelumnya, Kiai Wahab dikenal sebagai pendiri kelompok diskusi Taswirul Afkar Pergolakan Pemikiran, pendiri Madrasah Nahdlatul Wathon Kebangkitan Negeri, pendiri Nahdlatul Tujar Kebangkitan Pedagang. Sejak 1924, Kiai Wahab mengusulkan agar dibentuk perhimpunan ulama untuk melindungi kepentingan kaum tradisionalis yang bermazhab. Usulannya terwujud dengan mendirikan NU pada 1926 bersama kiai lain. Kiai yang pernah menjadi pengasuh pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang tersebut juga salah seorang penggagas Majelis Islam A'la Indonesia.
Ia dipilih oleh para kiai sebagai rais, Am PBNU meneruskan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai yang wafat pada tanggal 29 Desember tahun 1971 tersebut mendapatkan gelar pahlawan pada tanggal 8 November tahun 2014. 7. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin salah seorang kiai berperang melawan penjajah. Pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Banyuputih, Situbondo tersebut menjadi pemimpin para pejuang di Situbondo, Jember maupun Bondowoso. Di masa revolusi fisik, Kiai As'ad menjadi motor yang menggerakkan massa dalam pertempuran melawan penjajah pada tanggal 10 November tahun 1945. Selepas kemerdekaan merupakan penggerak ekonomi sosial masyarakat dengan menyerap aspirasi dari warga kemudian mendorong pemerintah daerah, menteri, maupun presiden guna mewujudkan pembangunan yang merata. Kiai As'ad juga berperan menjelaskan kedudukan Pancasila tidak akan mengganggu nilai-nilai keislaman. Atas jasa-jasanya, mendapat anugerah pahlawan pada tanggal 9 November tahun 2016. 8. Kiai Haji Syamun. Kiai Haji Syamun merupakan pengurus NU di Serang, Banten. Pernah hadir di Muktamar NU keempat di Semarang pada 1929, pada Muktamar NU kelima di Pekalongan 1930 dan pada Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin pada 1936. Kiai Haji Syamun selain alim dalam keilmuan, menguasai 3 bahasa asing dan pernah mengajar di Arab Saudi pada masa mudanya, ketika kembali ke tanah air, bergabung dengan Kelaskaran. Ia pernah menjadi perwira tentara sukarela pembela tanah air, PETA. Juga pernah menjadi komandan batalion berpangkat Daidanco atau Mayor tahun 1943. Tahun 1944, Kiai Syamun dilantik jadi komandan batalion PETA berpangkat Mayor, memimpin 567-600 orang pasukan. Saat TKR dibentuk tanggal 5 Oktober tahun 1945, pangkatnya naik jadi kolonel, komandan divisi LTKR dengan memimpin 10.000 orang pasukan. Tahun 1948, naik pangkat Brigadir Jenderal dan memimpin gerilya di wilayah Banten, sampai wafatnya tahun 1949, serta ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 8 November tahun 2018. 9. Kiai Haji Maskur. Kiai Haji Maskur adalah tokoh NU yang pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Di antara kontribusinya adalah ikut terlibat merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kiai Haji Maskur juga tercatat selaku pendiri pembela tanah air, PETA, yang kemudian menjadi unsur Laskar Rakyat dan TNI di seluruh Jawa. 10. Haji Andi Mapanyuki. Haji Andi Mapanyuki, suku Bugis, Raja Bone, pendiri NU Sulawesi Selatan, berjuang melawan penjajah Belanda dan Jepang tahun 1945 sampai tahun 1949. Ia mendapatkan gelar pahlawan nasional RI berdasarkan SK Pres RI nomor 089 tanggal 5 November tahun 2004. 11. Haji Andi Jema, suku Luwu. Ia merupakan Raja Luwu. Pendiri NU Sulawesi Selatan ini berjuang melawan penjajah Belanda tahun 1946 sampai tahun 1948. Ia mendapatkan gelar pahlawan nasional RI berdasarkan SK Pres RI No. 073 tanggal 6 November tahun 2002. 12. Usmar Ismail. Ia berasal dari suku Minang, adalah muassis, pendiri Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia, Les Bumi, NU bersama Haji Jamaluddin Malik, dan Asrul Sani pada tahun-tahun 1962 sampai tahun 1970. Usmar Ismail pun mendapat amanah sebagai Ketua IPBNU tahun 1964 sampai tahun 1970 PBNU. Dia dikenal sebagai seorang sutradara film, sastrawan, wartawan, dan pejuang Indonesia. Ia dianggap sebagai pelopor perfilman di Indonesia. Selain itu, dikenal sebagai pelopor drama modern di Indonesia, dan juga Bapak Film Indonesia. Mendapatkan gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI No. 109 TK tanggal 5 November tahun 2021. Jadi itulah 12 tokoh NU pejuang kemerdekaan yang jadi pahlawan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menjadikan pengetahuan dan wawasan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.